saya Rahmadia Taman selaku guru BK yang akan memberikan layanan pada siang hari ini. Untuk itu sebelum memulai layanan, alangkah lebih baik adik-adik perkenalkan nama dulu satu persatu, mulai dari sini. Perkenalkan nama saya Asma. Perkenalkan nama saya Diva. Saya Diva. Dan saya Ara. Saya Rini. Saya Rara. Dan dia Nada. Nada. Oke, sebelum memulai rangkaian kegiatan serta pembacaan materi, ada yang bisa memimpin doa? Saya. Oh, dia. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tapi sebelum memulai kegiatan kayaknya kita mau ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Oke. Ice breakingnya yaitu ketika saya menyebut buah, adik-adik terserah mau menyebut buah apa, tapi tidak boleh ada yang sama disebut secara cepat. Oke, Bu. Mudah-mudahan ini Ibu. Kami ikut aja, Bu. Oke. Kayak maksudnya dia bukan cuma buah kayak benda. Ngerti kan? Baik. Oke. Negara. Kanada. Indonesia. 1, 2, 3. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. Aku Bulu. Oke, negara. Buah. Buah. 1, 2, 3. Benda. 1, 2, 3. Cuma satu tidak saya kursi. Oke, lanjut ya. Oke, saya di sini ada yang tahu saya akan memberikan materi tentang apa? Ya, saya akan memberikan materi tentang dampak kurang percaya diri dalam pergaulan. Gimana tujuan dari pemberian materi ini agar siswa mampu memahami pentingnya percaya diri dalam pergaulan serta menunjukkan sikap percaya diri dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Oke, saya akan membacakan materi. Pengertian percaya diri. Kurang percaya diri itu adalah kondisi ketika seseorang merasa ragu terhadap kemampuan, penampilan atau nilai dirinya sendiri sehingga cenderung takut berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada dampak kurang percaya diri dalam pergaulan. Yang pertama itu sulit berinteraksi sosial, di mana individu menjadi pendiam, enggan berbicara dan menghindari komunikasi karena takut salah atau tidak diterima oleh lingkungan. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan, di mana kurang percaya diri ini dapat membuat seseorang memilih diri, menjauh dari teman dan enggan terlibat dalam kegiatan kelompok. Dan yang ketiga itu mudah terpengaruh oleh orang lain, di mana karena tidak yakin pada diri sendiri, individu cenderung mengikuti pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan keinginan sendiri. Dan ketiga itu kesulitan mengungkapkan pendapat, di mana rasa takut ditolak atau dikritik itu membuat individu tidak berani menyampaikan ide, perasaan, dan pendapatnya. Dan yang terakhir, hubungan sosial tidak berkembang, di mana kurang percaya diri ini dapat menghambat terbentuknya
karena kurangnya percaya diri. Lalu dampak psikologi yang muncul pada orang yang kurang percaya diri. Yang pertama itu merasa rendah diri. Yang kedua, cemas saat berada di lingkungan sosial. Yang ketiga, mudah merasa gagal. Dan yang terakhir, kurang bahagia dalam kehidupan sosial. Lalu, pentingnya meningkatkan percaya diri. Di mana percaya diri ini membuat individu menjadi berani bergaul dan berkomunikasi, menghargai diri sendiri, membangun hubungan sosial yang sehat dan mengembangkan potensi dan kemampuan diri. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Jadi saya akan membentuk dua kelompok, di mana kelompok itu memberikan pendapat tentang apa yang saya paparkan di depan. Ya, Bu, baik. Iya, Bu. Oke, ini kelompok satu, ini kelompok dua. Oke. Sekarang di grup. Belum ada kok, Bu. Ada Ada kok. yang mana dulu? Yang mana dulu? Ada dong. Yang masuk ke dan Ya, dulu. Oh, yang Iki loh. Oke, jadi saya berikan waktu diskusi. Oke, sudah? Oke, kalau Ustaz siapa yang mau jawab? Oke, silakan kita. Menurut kelompok kami, menurut kelompok kami itu percaya diri dalam pergaulan dapat menyebabkan kami menjadi pasif dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Kami cenderung memilih diam saat diskusi, tidak berani menyampaikan pendapat, dan merasa minder terhadap teman. Dan dampak lainnya adalah sulit menjalin hubungan pertemanan yang baik, serta kurangnya partisipasi dalam kegiatan kelompok. Hal inilah yang juga dapat mempengaruhi prestasi belajar karena kami tidak aktif dalam proses belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompok dua bagaimana? Ya. Oke. Untuk menjadikan kelompok kami yaitu kelompok kami berpendapat bahwa kurang percaya diri dapat membuat seorang mudah merasa cemas, takut ditolak dalam pergaulan. Jadi itu akan berdampak kurang berani tampil di depan umum dan sering menghindari situasi sosial. Selain itu, kurangnya percaya diri juga dapat menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh teman, termasuk ajakan negatif seperti karena tidak berani menolak. Dampak jangka panjangnya adalah kesulitan dalam mengembangkan potensi diri dan kurangnya keterampilan sosial. Oke, terima kasih Adeline. Setelah itu saya akan memberikan LKPD untuk adik-adik di SIM. LKPD ini terkait dengan materi yang saya sampaikan di depan. Saya berikan waktu 3 menit untuk kalian. Sudah? Belum. Belum. Yang lain belum, Bu. Yang lain sudah. Saya sudah? Ya, Bu. Saya sih. Ayo. Untuk Ini
Oke. Setelah mengisi LKPD, adik-adik juga harus mengisi lembar hasil. Oke, setelah melakukan pengisian LKPD, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada. Apa? Oh, Adi Ningyo. Iya, betul. Yang sangat penting dalam kehidupan sosial, khususnya dalam pergaulan remaja. Dengan memiliki kepercayaan diri, siswa mampu berinteraksi secara sehat, berani menyampaikan pendapat, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang beragam. Sebaliknya, kurangnya percaya diri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti rasa malu, cemas sosial, adanya partisipasi dalam kegiatan, hingga kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan diri ini sangat perlu dikembangkan melalui latihan, pengalaman positif, serta pola pikir yang lebih realistis dan berkembang agar siswa mampu bergaul dengan baik, menghargai diri sendiri, dan mencapai perkembangan sosial yang optimal. Beri tepuk tangan untuk Armin. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penilaian hasil, lembar penilaian hasil. Thank you. Berikan waktu 3 menit adik-adik mau mengisi lembar penilaian hasil. Oke, adik-adik, terima kasih sudah mau mengikuti layanan ini dari awal sampai akhir. Untuk itu dengan mengakhiri kegiatan ini, ada yang bisa memberikan pesan dan kesan untuk saya dan dalam melakukan layanan ini. Saya Ya, silakan. baik. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti layanan ibu yaitu pertama kesan. Ketawa. Tidak bisa begitu. Oke. Baik, pesan dan kesan saya setelah mengikuti layanan ini yaitu yang pertama pesan. Kegiatan bimbingan kelas kali ini berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membantu saya lebih memahami pentingnya percaya diri dalam pergaulan. Suasana diskusi juga aktif dan siswa terlihat antusias dalam mengikuti. Oke, terima kasih Desi. Pesan kami yaitu diharapkan kegiatan ini dia dapat terus dilaksanakan secara rutin agar kami semakin mampu mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial lainnya. Selain itu, kami juga berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, serta berani berinteraksi dan saling menghargai dalam pergaulan. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan pesan dan kesan. Untuk itu kegiatan ini kita akan tutup dengan doa. Siapa mau? Saya.
kita menutup dengan doa juga. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi pada layanan ini. Jika ada yang tidak dipahami dalam layanan ini atau pemberian materi, silakan hubungi saya atau temui saya di ruangan beta. Iya, baik, Ibu. Ibu boleh ada Bu? Boleh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.